Suami punya tugas adalah memelihara kerahasiaan diri dan istrinya. Rahasia keluarga, apalagi hal-hal yang privasi, tidak boleh dikasih tahu di semua orang. Kalau tidak, kita pu istri lewat, orang bilang, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Paulus menulis surat ini ketika dia ada di dalam penjara. Tapi dia cukup prihatin terhadap kehidupan jemaat. Efesus sementara itu berada dalam sebuah keadaan di mana mereka menyembah dewa, dan dewa yang paling mereka sembah itu adalah Dewi Artemis, yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Mereka menyembah dia, dan tunduknya mereka kepada kaisar yang begitu luar biasa, bahkan hampir dianggap sebagai Tuhan. Walaupun di dalam penjara, Paulus merasa penting untuk menyampaikan ini kepada mereka, supaya mereka sadar sesuatu, bahwa dalam hubungan antara umat dengan Tuhan Allah, jemaat dengan Allah, harus seperti hubungan seorang suami dan istri, di mana suami telah memberikan dirinya untuk menebus istrinya. Ini dalam cerita tentang Yesus. Sehingga jemaat harus hidup seperti itu tanpa harus memakai dewa-dewi lain sebagai pengganti suaminya. Saya sedikit hati-hati menyampaikan ini oleh karena budaya Alkitab dalam tulisan ini lebih condong kepada budaya patriarki, laki-laki, sehingga hampir-hampir perempuan dianggap adalah manusia ciptaan kedua dan tingkatnya sedikit di bawah laki-laki. Tidak dengan maksud itu. Hampir semua budaya di dunia juga ada dalam budaya itu. Fam harus ikut fam suami. Jadi dulu ibu Raja Kana menikah dengan saya, hapus yang raja, ikut menobe dulu, baru di belakang taruh begitu. Laki-laki. Tidak banyak suku-suku yang matrilinear. Di Indonesia suku Minang, tapi tidak punya pengaruh besar terhadap siapa kepala. Lebih kepada ikut marga istri dan suami dianggap sebagai pendatang. Karena itu dalam perspektif ini, saya mau ajak kita untuk merenungkan kenapa suami disebut sebagai kepala dan menjadi imam di dalam rumah. Mari kita lihat beberapa hal ideal baru kita masuk ke dalam beberapa contoh praktis untuk kita memahami apa yang harus dilakukan istri terhadap suami dan tanggung jawab suami kepada istri. Kita mulai dari suami. Saya coba periksa arti suami. Dan kamus memberi penjelasan bahwa suami itu, dengar, suami itu adalah seorang pelaku, bukan penonton. Dia adalah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin pria, bukan wanita, pria, yang berjanji, berikrar untuk memperistri seorang wanita. Jadi dia seorang pelaku perkawinan, pria, laki-laki, bukan laki-laki hidung belang, yang berjanji untuk menikahi seorang wanita, bukan seorang laki-laki, seorang pria. Pernikahan itu dilakukan dalam sebuah upacara sebelum statusnya resmi sebagai istri dan suami. Jadi dalam sebuah upacara. Jangan tiba-tiba bilang, lu tahu kok tidak, saya ini dia pus laki. Tidak bisa begitu. Ada upacara menuju ke situ. Lalu, apa tugas suami setelah mereka ada di dalam pernikahan itu? Apa tugas suami? Supaya suami-suami dengar memang ini. Istri juga catat, kau pulang tempel di pintu kamar. Suami tak salah sedikit bilang, Pak tadi baca kok sondem. Ibu justru rencana di saya begitu. Satu, suami punya tugas itu mengajarkan agama dan hukum-hukum kepada istrinya. Mengajarkan agama dan hukum-hukum kepada istrinya. Harus.
Dia punya soal adalah kalau suami tidak tahu agama. Dia tanya, bilang, itu hari saya agama apa Nah, itu yang jadi masalah. Dia mau ajar agama apa, akhirnya dia ajar semua agama. Jadi masalah. Suami bertanggung jawab mengajarkan agama dan aturan-aturan hukum. Terutama hukum-hukum agama kepada istrinya. Kedua, suami bertugas untuk menemukan kelebihan istri. Saya ingin pakai bahasa-bahasa positif. Suami berkewajiban untuk menemukan kelebihan seorang istri. Coba lihat dia baik-baik, renungkan berapa lama kita membangun hubungan, dia pun kelebihan apa. Jangan pusatkan perhatian pada kelebihan berat badan. Harus sedikit taruhlah perhatian pada kelebihan lain. Saya pun istri ini apa kelebihannya, begitu Mak, lu kayak lebih cerewet dari beta. Bukan itu juga. Periksa kelebihan. Karena kelebihan-kelebihan itu yang akan membuat kita terikat satu dengan yang lain. Karena akan sulit ditemukan di tempat lain, di orang lain, dan seterusnya. Pastikan dia punya kelebihan. Jangan hanya cari dia punya kekurangan. Bilang dia dasar orang udik, pedalaman, tidak tahu diri. Temukanlah dia punya kelebihan. Ketiga, suami bertugas untuk mengasihi istri. Mengasihi. Bukan memukul, mencela, atau menghina. Jadi suami pun tugas mengasihi. Sayang, kurang sambal kok. Mau tambah sama. Bukan pukul. Kita tidak pernah menikah dengan istri yang namanya Chris John. Tidak pernah. Tidak pernah. Kita menikah dengan seorang istri, seorang perempuan yang butuh dikasihi, bukan butuh dipukul. Angkat tangan suami-suami yang biasa pukul istri. Tidak ada di sini Bagus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Atau ibu-ibu yang biasa kena pukul, angkat tangan. Jangan berani angkat tangan pulang kena pukul. Itu bahaya Jadi mengasihi. Jangan KDRT. 80% kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Istri pukul suami, suami pukul istri, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Jadi itu hari dong bilang, belum kenal maka tak sayang. Saya bilang apa? Jadi kenal pasti sayang. Belum tentu. Belum tentu. Karena suami yang pukul istri itu dia kenal dia pukul istri, bukan dia tidak kenal. Bukan mencela. Bukan mencela. Andi tadi saya bilang, jangan kawin orang rote. Bukan mencela. Gitu Saya bilang kawin sesama Timor, lu tidak mau. Jadi bukan mencela. Bukan menghina. Andia kamu dari keluarga miskin, untung lu kawin ame betan, lu hidup agak sedikit baik. Untuk. Jadi bukan menghina Seperti apapun kita pun posisi, jangan menghina. Karena dia istri. Lanjut. Suami punya tugas adalah menafkahi dengan tulus. Memberi makan. Memberi perhatian. Berikan dengan tulus. Jangan sampai pulang bilang, ini yang lu pesan nih, ame ke lu puas. Sebentar beli lu muka asam lah Tidak begitu Tulus. Tulus dikasih bikin kejutan. Suruh mama keluar terus taruh babah di dalam kamar bersengaja bikin tidak tahu. Mama masuk lihat apa? Pakaian kotor semua.
menafkahi dengan tulus. Jadi suami-suami tolong nafkahi istri. Jangan hanya bilang, ini lu ini jadi bebansa dalam keluarga. Tidak bisa nafkahi istri. Lanjut. Suami punya tugas adalah bersikap lembut terhadap istri. Lembut. Tidak kasar. Tidak keras. Beda dengan pukul ini. Jangan panggil istri, woi! Istri makin tua bisa jantungan. Tanpa sadar saudara membunuh dia. Panggil dengan lembut, Ma. Terus mak kurang dengan mak. Lebih, tapi mulai dengan lembut. Kelembutan itu penting. Itu buah-buah roh yang diajarkan. Kelemah, lembutan. Tapi kami suami-suami di bagian timur Indonesia ini tidak sampai kelemah lembutan. Kami hanya sampai di lemah saja. Ketika lemah baru kami tahu kelembutan. Artinya ketika sudah sakit dan sudah tidak bisa baru dia bisa panggil bilang, Ma, tolong. Kalau dia ada kuat-kuat itu dia kasar sekali. Siapa pula laki yang begitu biasa? Bertobat sudah ini hari lagi sedikit ini. Berikut, membantu istri dalam segala urusan. Tugas suami membantu istri dalam segala urusan, sama seperti Yesus Kristus yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Suami membantu istri dalam segala urusan. Mam tua ada masak di belakang, kita pi berdiri. Pak bikin apa? Berdiri sah. Tapi bantu dia pergi. Memelihara kerahasiaan diri dan istrinya. Suami punya tugas adalah memelihara kerahasiaan diri dan istrinya. Jampi cerita, ini papa dong juga kadang-kadang gosip. Sekumpul 2-3 orang dia bilang, lu tahu kosong deh. Kalau mulai begitu tuh bahaya. Rahasia keluarga, apalagi hal-hal yang privasi tidak boleh dikasih tahu di semua orang. Kalau tidak kita pu istri lewat orang bilang, dia berhenti. Menjaga, itu suami pun tugas. Berikut, ini dia pun poin ada 20 kok. Suami punya tugas adalah setia. Bila perlu tiap hari menyanyi setia, setialah. Setia sampai mati, setia. Tahu arti kata setia? Apa itu? Bukan di setiap tikungan ada setia. Setia sampai mati. Yang berikut, saya cepat-cepat karena ini ada 2 halaman. Berikut, suami punya tugas adalah berlaku adil. Berlaku adil. Seimbang. Beli rokok 1 bungkus, jangan isap sendiri. Bilang, mama ini penyakit ya, kita 2 bagi 2. Lu setengah, saya setengah. Adil. Kita bagi 2 secara baik. Sama situ hari Pak bilang, kalau istri minta beli lipstik, beli. Mama ini yang harga 249.000 ini. Pakai, jangan sampai mama bilang, papa beli lipstik. Jangan, lu makan sirip pinang saya. Cukup. Jangan. Berlaku adil. Yang terakhir, tugas suami adalah menjaga tubuh istri, kemolekan, kecantikan, keindahan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Artinya begini, dia mau pakai pakaian apa juga datang menghadap kita, mak ganti. Nanti kalau kita 2 sendiri baru pakai itu, ganti. Sarpet dulu mau pakai di jalan, ganti. Ada hal-hal yang hanya khusus istri dan suami, dan suami punya tugas itu,
Bahaya besar kalau suami melepaskan istrinya sesuka hati pakai pakaian. Tidak bisa. Karena nanti tidak menjadi konsumsi dirinya. Kita pindah ke imam dulu. Suami tadi sudah. Imam. Menurut kamus, imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan sebuah upacara keagamaan. Imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Saya coba periksa-periksa dan kemudian saya coba untuk kutip pertama Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, ini tugasnya, supaya kamu para imam memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tugas yang paling sulit dilakukan oleh seorang suami, yaitu mengadakan upacara-upacara keagamaan di dalam rumahnya, yang terus akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang membawa dia keluar dari kegelapan ke dalam kehidupan terang yang dari Allah. Cek, ada berdoa atau tidak? Tidur berdoa atau tidak? Baca Alkitab atau tidak? Dan suami sebagai imam melakukan itu. Membawa suami lain, istri, anak-anak untuk melakukan upacara itu. Saya pakai kata upacara, ini tidak berarti ada yang pemimpin upacara, komandan pasukan, siap, glok. Tidak begitu. Tapi menuntun mereka untuk ada di dalam tanggung jawab itu. Karena itu suami-suami harus tahu berdoa. Suami-suami harus tahu 10 hukum di mana. Jangan sampai bilang, 10 hukum di mana lah Adi? Terus dia pun anak kasta bilang, Bapak masa tidak tahu? Bukan, Bapak lupa. Bapak kan sibuk dengan bisnis, atau sibuk. Bapak yang tahu. Terakhir, kepala keluarga. Menurut kamus, kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap satu keluarga. Yang bertanggung jawab. Biasanya dia seorang bapak. Karena itu bapak-bapak sebagai kepala keluarga punya tugas adalah memimpin rumah tangga. Dia yang pimpin. Nanti sebentar mau saya kasih tahu, karena itu dia yang pimpin, maka istri tolong. Tapi pertama dia harus sadar bahwa dia yang memimpin. Rumah tangga ini baik atau tidak tergantung dia. Ikan biasa busuk dari mana? Ikan busuk dari mana? Kepala. Tapi kalau kepala taruh di freezer, di ekor yang di luar, rusak di ekor juga. Tapi kepala bertanggung jawab memimpin rumah tangga. Yang kedua, kepala bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarga. Pulang tanya, Mama, laki kecil yang nomor berapa tuh di mana? Cek. Jangan sampai bapak bilang, kok itu mam tua juga tidak urus itu anak. Cek, yang laki-laki itu dia su tidur, su makan, mandi, kok tidak, cek. Dia yang sapa, bikin apa, di mana, cek. Karena itu tanggung jawab. Dan yang berikut, tugas kepala keluarga adalah demokratis. Menjalankan pemerintahan secara demokratis. Panggil dong, omong baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus. Mari kita ambil keputusan tentang ini. Bapak rencana jual rumah dan jual kamu semua. Kira-kira kamu punya pikiran bagaimana? Jadi kita tukar pikiran. Demokratis, jangan bikin apa-apa tidak kasih tahu istri. Istri hanya patung sah. Dia kasih tahu, kita berdiskusi, kasih tahu, omong. Dia ada di mana-mana juga omong. Ma, segera pulang. Ada masalah penting. Pulang. Masalah apa Bapak? Pokoknya lu pulang. Terus dia sampai tanya, Bapak apa yang perlu kita selesaikan? Kasih tahu, Ma, saya lagi pikir, apain malam kita makan super mie atau apa? Yang penting
Jangan tagal Bapak mau apa, semua harus itu. Tidak boleh. Kepala keluarga demokrasi. Dan yang terakhir, karena itu maka kepala keluarga bertugas untuk tidak berbuat sekehendak hatinya. Tidak bisa hanya ikut dia pun mau. Dia mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari seorang perempuan. Karena itu dia tidak berkuasa untuk melakukan segala sesuatu menurut apa yang dia mau. Karena dia menjadi satu daging menurut pembacaan tadi dengan istrinya. Satu tubuh. Ketika suami-suami ideal seperti itu, inilah yang diharapkan oleh kitab suci, yang meminta untuk suami-suami seperti Kristus, kepala jemaat. Dan karena itu, apa yang harus dilakukan sekarang? Nah, kita terlalu sedih lah. Kadang-kadang ada faktor, ya senyum sedikit dulu. Hidup ini jangan susah-susah. Baca ini baru dong ingat dong pu suami. Dong ingat dong pu istri. Tadi tidak. Oke. Ada faktor yang bisa membuat kadang-kadang istri tidak taat kepada suaminya. Padahal Alkitab tadi berkata dalam konteks itu, dialah kepala. Faktor itu yang pertama adalah kedudukan sosial istri lebih tinggi dari kedudukan suami. Suaminya tidak ada kerja, istrinya punya pekerjaan. Kedudukan sosial ini kemudian menggantikan, seolah-olah dia yang mengatur semua. Kadang-kadang ini bisa diakibatkan karena istri lebih kaya dari suami. Apalah dia tahu waktu sebelum menikah suaminya miskin, menikah dengan dia yang kaya. Wajib hukumnya sekarang untuk suami tunduk kepada dia. Kadang-kadang ini hal bisa terjadi karena istri merasa lebih pandai dari suami. Karena dia sekolah tinggi, dia sarjana. Suaminya hanya tamat SMA, lantas dia rasa dia lebih tinggi. Kadang-kadang hal ini bisa terjadi karena watak istri lebih keras dari suami. Yes, saya kalau bilang. Maka muncul istilah suami-suami takut istri. Karena istri pun keras di sini dan di sini. Dan di sini juga. Belum kalau istri tato di sini. Apalagi kalau istri berasal dari lingkungan budaya yang menempatkan perempuan lebih tinggi dari suami. Apalagi kalau istri tidak mengerti tuntutan agama yang menempatkan istri dan suami pada ketentuan yang sebenarnya. Maka hal yang istimewa tadi bisa hilang, bisa tidak ada.